Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali untuk pembahasan bagian kedua tentang hukum munakahat atau hukum pernikahan. Pada kesempatan kali ini yang akan Ibu bahas yaitu mengenai perceraian, rujuk, dan iddah. Perceraian atau talak. Talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak adalah putusnya ikatan pernikahan yang telah dijalin oleh suami istri. Talak merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan diperbaiki lagi. Talak merupakan suatu hal yang dihalalkan atau diperbolehkan dalam Islam, namun merupakan perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talak dalam pembagiannya dibagi menjadi dua. Pertama adalah talak rojai, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah dikumpuli, tetapi keduanya masih dapat rujuk sebelum habisnya masa iddah istri tanpa memerlukan pembaharuan akad nikah dan tidak memerlukan saksi. Yang termasuk dalam talak rojai adalah talak yang pertama dan talak yang kedua. Selanjutnya talak ba'in adalah talak yang bekas suami tidak mempunyai kesempatan untuk rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan pembaharuan akad nikah lengkap dengan rukun dan syaratnya. Talak ba'in dibagi menjadi dua. Satu, ba'in sugro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan suami terhadap bekas istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan bekas suami menikahi kembali bekas istrinya. Yang termasuk talak ba'in sugro adalah talak sebelum kumpul, khulu, dan lainnya. Yang kedua adalah talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kebolehan bekas suami menikahi kembali bekas istrinya kecuali apabila bekas istrinya itu telah menikah dengan orang lain, telah berkumpul dan telah dicerai oleh suami kedua dan telah habis masa iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak ketiga. Selanjutnya tentang rujuk. Rujuk secara bahasa berarti kembali. Istilah rujuk berarti kembalinya suami istri pada ikatan pernikahan setelah jatuhnya pada talak rojai dan selama masih dalam masa iddah. Hal ini berarti rujuk tidak memerlukan akad nikah yang baru. Suami cukup mengatakan kepada istri yang akan dirujuknya dengan ucapan yang intinya mengajak kembali menjadi pasangan suami istri. Misalnya, sekarang kamu saya rujuk, atau perkataan lain yang semakna. Hukum rujuk bergantung pada hal atau faktor yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya rujuk. Hukum rujuk yang pertama jaiz atau boleh, yang artinya ini adalah hukum dasar dari rujuk, berarti boleh. Kedua, wajib, yaitu bagi suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Ketiga, sunnah, yaitu apabila suami bermaksud memperbaiki keadaan keluarganya dan rujuk akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Keempat, haram, apabila suami mempunyai niat yang jelek dalam rujuk tersebut. Yang kelima, makruh, yaitu apabila perceraian itu lebih baik daripada rujuk. Adapun rukun dan syarat rujuk, yang pertama, syarat untuk istri. 1. Istri yang dirujuk jelas orangnya. Jika suami mentalak beberapa istrinya dan merujuk salah seorang dari istrinya dengan tidak menyebut orangnya atau nama dari istri yang akan dirujuk, maka rujuknya tidak sah. Kedua, istri dalam keadaan talak rojai. Jika istri ditalak dengan
khulu atau talak tebus, dan talak 3 maka tidak dapat dirujuk lagi. Yang ketiga, istri sudah dicampuri. Istri yang belum dicampuri bila ditalak tidak mempunyai masa iddah. Yang keempat, rujuk dilaksanakan pada saat masih berada pada masa iddah. Yang kedua, syarat untuk suami ketika rujuk, syaratnya yaitu suami melakukan rujuk dengan kehendaknya sendiri, tidak karena paksaan. Yang ketiga, adanya saksi dalam rujuk tersebut. Yang keempat, adanya sigot atau lafal dari rujuk. Sigot rujuk ada 2 macam, yaitu yang pertama dengan lafal yang terang, misalnya saya rujuk kepadamu. Yang kedua, dengan lafal sindiran, misalnya saya pegang kembali engkau, atau kata yang lain yang bisa dipakai untuk makna rujuk. Iddah adalah masa menunggu yang ditetapkan oleh syara' bagi wanita untuk tidak melakukan pernikahan setelah kematian suaminya atau cerai dengan suaminya dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya. Adapun ketentuan iddah yaitu 1. Istri yang ditinggal mati suaminya sedangkan ia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, tetapi bila dalam keadaan hamil suaminya meninggal, maka iddahnya diambil yang terlama di antara iddah dicerai dalam keadaan hamil atau iddah ditinggal mati suaminya. Yang ketiga, istri yang ditalak suami padahal ia belum pernah haid atau sudah tidak haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Sedangkan bagi wanita yang masih haid, masa iddahnya adalah 3 kali quru atau 3 kali suci. Yang keempat, istri yang ditalak oleh suaminya sebelum dicampuri, maka ia tidak mempunyai masa iddah. Baik, terima kasih. Demikian yang Ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.